kasih. Saya Yusri Albima, Ketua Umum Angkatan Muda Bima Indonesia. Apabila pemerintah berencana melakukan evaluasi ataupun pembubaran terhadap ormas yang dinilai anarkis, menurut saya sah-sah saja. Karena kembali lagi, organisasi sosial kemasyarakatan itu adalah wadah untuk berkumpul, menyatukan hal-hal positif guna berkontribusi untuk membangun negeri, bukan malah membuat kekacauan di mana-mana. Mungkin hal yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah, kalau mau dibubarkan, bubarkan yang setempat. Artinya apabila organisasi saya misalkan, AMBI, melakukan kerusuhan atau kekacauan di daerah Jakarta Utara, ya bubarkan saja yang DPD utaranya, jangan bubarkan yang di pusat, karena kan urusan hukum itu tanggung jawab masing-masing. Gitu. Nah, tapi yang paling penting, tanggung jawab moral seorang ketua umum adalah ketika ada hal yang dilakukan oleh oknum anggota atau pengurusnya, maka ketua umum bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses-proses itu. Jadi, karena apalagi sekarang ini kan kita Presiden Prabowo ini presiden yang kita pilih dan dukung semuanya. Ya, saya pribadi mendukung, begitu juga mayoritas kami dari AMBI tentunya, dan juga abang-abang otista. Jadi kita inginkan situasi kondusif lah. Jangan ada hal-hal yang melukai kebersamaan, melukai pihak-pihak lain, sehingga citra ormas agar tercoreng. Jadi kami tidak ingin membias kepada yang lain. Tindakan tegas dari pemerintah atau aparatur penegak hukum itu adalah keniscayaan, tapi jangan juga digeneralisir. Artinya seperti yang saya katakan tadi, sesuaikan dengan lokusnya saja. Terjadi di utara, bubarkan yang di utara, tidak perlu ke yang lain-lain, tapi pembinaan evaluasi secara menyeluruh itu dilakukan. Ya, saya sangat menyayangkan terjadinya beberapa kejadian terakhir ini yang mencoreng citra ormas. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar dari berbagai kejadian, dan tentunya tidak perlu kita menunjukkan arogansi kita, apalagi kita terkesan sok jagoan, mengadu domba dan lain-lain. Ya, jadi TNI Polri adalah alat negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan bangsa ini, yang tentunya kita harus support bersama. Tidak boleh kita nistakan, apalagi kita sampai menghina para purnawirawan yang sudah cukup berjasa untuk bangsa dan negara ini. Jadi saran saya kepada siapapun, kita ormas, mari introspeksi diri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini. Kalau belum berbuat apa-apa, ya mendingan diam, tidak perlu banyak bicara, agar tidak diketahui nama kodok. Terima kasih. Silakan Bang Taufik. Pak, tambahan dari saya dulu, mungkin tudingan adanya ormas di balik, maaf ya, premanisme sendiri seperti apa, Bang? Ini tudingannya kan banyak hal-hal seperti itu negatif di masyarakat. Ya memang masyarakat itu nilai berdasarkan kejadian-kejadian faktual yang ada, bahwa memang tidak bisa dipungkiri ada sekelompok orang yang mencari makan dari ormas, kemudian melakukan aksi-aksi yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, justru itu kan yang dibutuhkan adalah ketegasan aparat penegak hukum. Sudah jelas ada anggaplah tanda kutip preman berjubah ormas, atau ormasnya disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Ya tindak tegas saja. FPI saja berani dibubarkan, masa ada ormas-ormas lain? Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda dong. Jadi tegas-tegas saja. Tapi itu tadi seperti yang pendapat saya, di mana kejadian pelanggaran hukum, ya di situ saja yang dibekukan. Yang lainnya dibina dan dievaluasi. Itu menurut saya. Kalau menurut Bang Taufik, ya terserah, silakan. Bang Taufik sebagai ketua otista, Bang. Sebagai ketua otista. Bisa dimatiin dulu nggak? Saya mau tanya dulu sama kalian. Tujuan kalian di sini datang tadi ngapain? Ini memperjelas ya, dulu. Maksudnya ada acara apa tuh? Saya Taufik Hidayat,
Ketua Umum Otista Organisasi Timur Sumatera. Di sebelah kanan saya Panglima Panglima Otista, Pak Bomake. Dalam hal ini saya menyikapi permasalahan yang sudah terjadi kemarin, bahwa manusia itu jangan terlalu gampang meminta maaf. Ya, habis berak cebok, terus minta maaf. Nggak boleh kayak gitu juga. Ya nggak, apalagi yang dihina, dicaci itu seorang purnawirawan jenderal. Beliau itu adalah yang sudah berjasa untuk negara Republik Indonesia ini. Jangan terlalu gampang menghina begitulah. Tapi kalau dia mau menghina, koreksi diri dia dulu, baru menghina orang. Betul tidak? Pak Sutioso awalnya dihina, dibilang apa kemarin tuh? Mulutnya bau tanah segala macam. Nah itu membuat kita emosi. Ya, besoknya lagi Pak Gatot ditantang. Nah terus kalau kita nggak stop pembicaraan dia, kalau kita nggak ngotot untuk buat statement, besok-besok siapa lagi yang ditantang? Siapa lagi yang diancam sama dia? Dia seorang manusia loh, bukan dewa, bukan malaikat. Kan begitu. Semua manusia akan kembali, mati, tidak ada yang hidup. Ya, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi jangan merasa diri hebat teruslah. Kan begitu. Nah, saya dalam ini sebagai Ketua Umum Otista, saya tidak sependapat dengan orang yang terlalu gampang meminta maaf. Gitu loh. Apalagi yang dicaci, dihina adalah seorang jenderal purnawirawan. Beliau itu adalah udah seperti kayak abang kita sendiri, ya, orang tua kita sendiri. Nah, jadi kita ini nggak bisa mendiamkan diri ketika seorang purnawirawan jenderal yang udah berjasa untuk negara ini ada manusia menghina beliau, ya kita nggak akan terima. Tidak akan terima. Nah, di dalam permasalahan wawancara ini, saya memohon dan meminta kepada pemerintah, kalau memang ormas yang bersangkutan udah membuat anarkis, mengancam masyarakat, terus saya dapat lagi itu di mana, di Kalimantan Tengah, ada pabrik yang disegel-segel. Loh, ini ormas atau apa ini, saya bilang. Nah, ini nggak pantas dibiarkan, bubarkan saja. Gitu loh. Bubarkan saja. Ini kan nanti efeknya pemerintah membubarkan ormas, ya. Jadi ormas yang lain nggak tahu apa-apa jadi kena getahnya gitu. Betul tidak? Ya, kita mau baik-baik aja. Nah kebetulan saya ini Panglima Laskar Merah Putih Indonesia, ya, Ketua Umumnya mantan Danpom ABRI Pak Samsu Jalal, ya, itu Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia dan kebetulan saya Panglimanya. Gitu. Nah, besok-besok kalau dia nggak di-stop mulutnya, mungkin Ketua Umum saya udah setengah bayar gitu dihina lagi sama dia. Nggak bisa kayak gitu, makanya omongan dia itu harus stop. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ya, tidak ada tuh. Manusia akan kembali kepadanya. Ya, jadi saya mohon, cobalah, jangan terlalu gampang menghina orang terus minta maaf. Mengancam orang terus minta maaf. Loh, kita ini jujur aja, sumpah demi Allah ya, saya nggak pernah kemana-mana di kawal-kawal, saya nggak pernah. Ya, saya sama beliau ini pergi dari rumah sendiri, pulang dari ke rumah juga sendiri. Gitu, nggak perlu dikawal-kawal, karena saya tidak harap musuh, kan begitu. Gimana deh, betul nggak deh ya? Nah, jadi nggak usah kayak jagoan lah, nggak usah. Dan saya juga manusia tidak sempurna, tidak ada jago-jagonya saya. Ya, saya lurus-lurus saja, saya bilang, cuma mati sekali, hidup sekali kok. Selama kita hidup berbuat baik. Tapi kalau kita manusia udah mati, kapan mau berbuat baiknya? Neraka lah, jahanam sana. Kan begitu. Ingat, jadi kalau memang ada manusia yang sok jago kayak gitu kan, ya kalau kita diam terus, ya bagaimana negara ini nasibnya? Gitu. Sementara yang salah dibela, yang menghancurkan negara ini dibela, yang maling rakyat, yang maling duit rakyat dibela. Ini mau jadi apa bangsa ini? Gitu loh. Nah, jadi saya mohon sama Pak Hercules yang baik hati, tolonglah dijaga ucapan, ya, jangan suka gampang menghina orang, ya kan? Jangan suka gampang mengancam orang. Kalau nggak mau diancam, jangan ngancam orang.
kalau nggak mau dihina, jangan hina orang. Gitu loh. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Fari Lubun. Saya dari Maluku Tenggara, Saya kuliah di Jakarta, masuk Jakarta 2008. Alhamdulillah sekarang sudah sarjana hukum. Jadi masalah tentang Bang Hercules atau Mau ini, dia pernyataan yang bagi kami itu penghinaan terhadap seorang purnawirawan, yang dimana kita semua tahu bahwa TNI ini kan dia berperan penting dari Indonesia, mulai dari sebelum merdeka sampai mereka yang berperan penting, dari TKR sampai saat ini TNI. Ini adalah hasil dari komunikasi masyarakat yang kemudian membentuk TKR sehingga menjadi TNI sampai saat ini. Artinya apa yang kemudian Bung Mau sampaikan itu adalah penghinaan besar juga terhadap rakyat Indonesia, karena TNI adalah rakyat TNI, begitu seperti itu. Dan memang kalau kita bicara tentang kontribusi antara Bung Mau dan Sutioso, ya sudah barang tentu Pak Sutioso punya kontribusi yang sangat nyata seperti itu. Artinya apa? Kalau memang ada persoalan-persoalan yang kemudian itu masalah pribadi atau entah masalah apa, harusnya Bung Mau sebagai seorang tokoh organisasi harusnya dia bijak dalam hal ini, mengeluarkan pernyataan yang harusnya pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan konon katanya dia punya jiwa kemanusiaan, dia bantu orang, yang harusnya sesuai dengan itu. Yang kayak tadi Bang Taufik bilang itu, bahwa ya kalau memang apalagi haji kan, harusnya lafaznya itu harusnya dijaga baik-baik seperti itu. Dan kemudian harus Bung Mau dipikirkan bahwa apa yang dia lakukan itu juga berdampak kepada Pak Prabowo, karena sudah ramai di publik, bukan rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum, bahwa Mau itu identik dengan Prabowo. Kami pendukung Prabowo, bahkan kami ini jangankan Prabowo, sebelum Prabowo bapak mantunya kami sangat mendukung. Kami suka dengan ide-ide Orde Baru kok. Orde Baru itu kita hidup damai kok, tidak diganggu asing kok. Kedaulatan terjaga kok. Kita ketika banjir tidak lagi susah-susah pakai orang, karena TNI sudah ada di kampung. Air-air sumur ada. Abri masuk desa sampai saat ini masih ada di kampung saya. Ibu-ibu hamil kalau ini tidak lagi mati tengah jalan, mereka bantu juga kok, seperti itu. Kami sangat suka dengan Prabowo. Namun yang bikin kami ini pikir, kami takut adalah apa yang dibuat oleh Bung Mau. Karena publik ini baik dari Sabang sampai Merauke, mereka identik bahwa Prabowo itu ibarat itu Mau itu adalah anaknya. Sehingga terkesannya bahwa ada pembiaran dari pemerintah dalam konteks dalam hal ini adalah presiden kita yang kemudian sudah kita bawa terpilih saat ini. Artinya Bung Mau harus ingat bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak kepada Prabowo, dan mungkin saja mudah-mudahan presiden tercinta ini dia dengar bahwa, dan penegak hukum juga harus tegas. Bila mana dia melakukan kesalahan, mau ke siapa harus ditindak tegas. Seperti itu. Saya dulu ada di Hizbut Tahrir Indonesia, saya juga pernah masuk. Hizbut Tahrir Indonesia itu dia melakukan hal-hal positif, contohnya ngajar orang ngaji, anak pang ngaji, tapi dibubarkan. Sekarang ini pertanyaannya, melakukan tindakan baik di Jawa Barat dan lain-lain, kemudian terakhir menghina para jenderal yang kemudian punya kontribusi nyata. Wajib dibubarkan nggak? Harusnya dibubarkan karena dia punya kontribusi positif. Nggak ada. Emang dia bawa anak-anak pang, dia sadarkan anak pang, kan nggak ada. Seperti itu loh. Organisasi baik aja dibubarkan, bagaimana dengan organisasi seperti ini? Yang jelas seluruh OKP wajib hukumnya untuk kemudian tidak tegas, karena kenapa, ini kan negara demokrasi. Bila mana yang melakukan kesalahan yang harus tindak tegas, contohnya seperti GIP yang dipimpin oleh Bung Mau, seperti itu. Saya dari Himpunan Mahasiswa Islam, saya akan melakukan gerakan, demonstrasi dan lain-lain ke lembaga penegakan hukum terkait untuk menuntut agar kemudian hal-hal yang dilakukan Bung Mau ini harusnya direm, di stop. Kayak abang saya tadi bilang, kalau kita tidak tegur dia, berbahaya bos. Seperti nanti ya negara-negara, contohnya kayak di Meksiko, Kolombia nanti. Seperti itu loh, gangster yang menguasai negara tersebut, maunya begitu. Kan tidak mungkin. Persoalannya kenapa kita timur, saya timur juga. Saya punya potensi besar untuk menjadi gangster kalau itu dibiarkan terus. Iya. Saya punya potensi besar untuk menantang dia dengan gaya saya seperti itu. Apalagi kan kita kembali lagi ke persoalan tersebut. Pak Sutioso kan dia juga mantan pimpinan Jakarta, sudah tua. Ya kita di timur itu ya bang ya, kita di timur itu kalau bicara dengan orang tua itu ada sopan santunnya. Begitu loh, bahkan harus cium tangan, entah salah dan harusnya pelan-pelan.
Terus yang terakhir begini, saya mahasiswa bang, saya semenjak kuliah dari 2008, lantaran perilaku begini nih, saya di kampus itu orang pikir saya preman juga, gitu loh. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya di himpunan mahasiswa Islam diajarkan senior harus baca buku terus, diskusi terus. Namun di sisi lain mereka pikir kita preman lantaran perbuatan begini. Jadi saya harap Bang Mau, mudah-mudahan abang dengar ini, kami tidak bermusuhan dengan Anda. Anda bermusuhan dengan masa lalu itu masa bodoh. Yang jelas kita ingin negeri ini jalan aman, damai, sentosa seperti yang dijanjikan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia harus dijalankan. Impian kami Pancasila harus dijalankan. Jangan sampai lantaran ente, kemudian ente adu domba jenderal, kita masyarakat mahasiswa yang dapat dampaknya. Apalagi kondisi sekarang ini, uang lagi susah bos. Baru dia buat persoalan begitu lagi. Yang jelas semua orang berpotensi untuk saling masalah tentang harga diri, semua orang bisa menjadi pembunuh yang baik Pak. Saya seperti ini, bila mana kondisinya mendesak ya saya bisa jadi penantang serius buat Mau. Seperti itu. Tapi ini saya tegaskan ke Bung Mau bahwa janganlah, kita menghormati. Kita hormati abang, keluarkan lafaz-lafaz yang baik biar kita mahasiswa baik dari NTT, ya kan? Papua, ya orang timur lah. Biar kita ini tidak dipikir preman. Kita kuliah baca buku setengah mati dipikir preman. Kan bangsa juga gara-gara perilaku begini tuh. Nah begitu. Dan mungkin nanti beberapa hari bang, saya akan melakukan konferensi pers lagi dengan kawan-kawan mungkin mahasiswa dan kemudian pemuda Pancasila di Matraman dan Pramuka. Maaf Bu Mau, saya mau buat di situ spanduk dilarang, wilayah dilarang Grip Jaya masuk. Karena saya pikir ini pengganggu. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tambah dikit. Saya tambahkan dikit buat abang saya Bang Hercules Rosario Marcel. Mari kita flashback memori kita di bulan Oktober, bagaimana ribuan anggota GRIP menyambut gegap gempita pelantikan presiden yang kita dukung, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berdiri berpanas-panasan dari pagi depan istana sampai selesai acara. Hal ini jangan sampai dinodai. Orang tahu, orang sudah mendengar banyak bahwa Bang Maung dekat dengan beliau. Jangan sampai citra beliau rusak hanya karena lisan kita yang tidak terjaga, hanya karena kelakuan oknum-oknum anggota GRIP atau siapa saja. Ya. Jadi sebagai adik baik dari Bang Maung, mari kita merubah cara kita memimpin organisasi. Kita jaga Indonesia ini, kita jaga kebinekaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, 4 pilar kebangsaan. Jangan sampai citra presiden seperti Adik Aziz yang katakan, Bang Taufik katakan, kita semua sama. Kita sayang, cinta Presiden Prabowo, kita dukung beliau sampai 2029, bahkan bisa jadi seterusnya. Ya. Tapi jangan kita yang merusak citra beliau. Mari kita jaga. Ingat kita berkeringat. Ya, Oktober itu menyambut dengan riang gembira. Jangan sampai orang mencibir, menyesali apa yang sudah kita perjuangkan bersama-sama. Itu saja. Ade Yusri, itu harapannya buat Abang Maung tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Stanley Lipalit, saya Ketua DPC Otista Tangerang Selatan. Dengan ini menyatakan kekecewaan saya yang sangat mendalam terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Hercules sebagai Ketua GRIP yang tidak mencerminkan sebagai organisasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan menyatakan pendapat yang sungguh merendahkan anggota Kopassus, pensiunan Kopassus, dan itu tidak bisa mencerminkan organisasi masyarakat yang seharusnya. Saya harap dibutuhkan kebijakan dalam berpendapat di medsos. Terima kasih. Selamat malam.